Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabarnya pagi ini? Baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama berdoa ya. Ketua kelas silakan pimpin doa. Ya, berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalliya wa tusallima ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in wa antu amirona datal watani wa nadatal banati bi qururihima ilayya umiddin wa antam surana wa tahtaha alaina wa tarzuqana wa tahfazana wa taghfir lana wa li jami'il muslimin ya Allah ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta Allahumma alimna ma jahilna wa zakkirna ma nasina wa fahimna ma la naf'u wa zidna ilma wa alhiqna bis salihin Allahumma astur aib sayyi anni wa la tudhib barakata ilmihi minni rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Oke, sebelum kita lanjut, Ibu akan absensi dulu ya, supaya Ibu mengetahui ada temennya yang tidak masuk atau tidak. Apriani? Kenapa? Sakit. Azril Setiawan? Cahya Kartika Putri? Patan Asrofi Armani? Perni Aulia? Piki Firmansah? Hairul Azmi, Hartawan Arya Wijaya, Muhammad Faizan, sakit. Muhammad Hairul Azam, Muhammad Adib, Mustiani, Nining Anggraini Putri, Nisa Pujawati, Rebi Anggraini, Randy, Sahril Afendi, Winnie Amelia Putri, Wisnu Lananggalih, Zakaria Kim, Ziara Naziratun Indriani. Berarti ada 3 orang temennya yang tidak masuk karena sakit ya. Oke, kita doakan teman-temannya yang tidak masuk pada pembelajaran hari ini, kita doakan supaya pulih kembali ya, sehat, supaya bisa mengikuti proses pembelajaran seperti biasanya. Oke, sebelum kita lanjut ke materi, Ibu ingin menanyakan kepada kalian tentang materi minggu kemarin. Apa pembahasan kita minggu kemarin? Kegiatan ekonomi. Ada yang masih ingat berapa kegiatan ekonomi? Ada 3. Yang pertama? Distribusi, terus? Produksi sama? Konsumsi. Ada 3 kegiatan ekonomi yang kita bahas minggu kemarin. Yang pertama kegiatan produksi, yang kedua kegiatan distribusi, dan yang ketiga adalah kegiatan konsumsi. Kita lanjut ya, materi kita pada pertemuan kali ini. Kali ini adalah tentang pelaku-pelaku ekonomi.
Oke, sebelum kita lanjut ke materi hari ini, Ibu ingin mengetahui apakah kalian sudah fokus atau belum? Apakah kalian sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini atau belum? Kita ice breaking dulu ya. Ice breaking, oke? Sebentar saja supaya kalian lebih bersemangat. Masih pagi loh. Masa udah lemas dah kalian? Masih semangat? Semangat dong. Oke. Kita pakai clue kayak minggu-minggu kemarin, ya. Perhatikan clue-nya. Clue-nya adalah benar di tangan, salah di mulut. Clue-nya adalah benar di tangan, salah di mulut. Perhatikan ya. Yang bisa menjawab angkat tangan. Oke? Yang bisa menjawab angkat tangan. Clue-nya adalah benar di tangan, salah di mulut. 3 tambah 1. 5. Salah. 2 tambah 3. Caca? Benar. Sekali lagi ya. 4 tambah 2. Angkat tangan yang bisa menjawab. 4 tambah 2. Winnie berapa? 7. Benar. Itu ya. Nanti kita lanjut ke ice breaking-nya lagi. Sekarang kita akan memulai proses pembelajaran pada pertemuan kali ini. Ibu akan memberi tahukan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah 3 ya. 3 tujuan pembelajaran yang akan kita pahami. Yang akan kita bahas sama-sama. Tujuan pertama adalah peserta didik mampu mendeskripsikan 4 macam pelaku kegiatan ekonomi Indonesia secara tepat. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi serta menganalisis peran pelaku ekonomi Indonesia secara cermat. Yang ketiga, peserta didik mampu menyebutkan faktor-faktor produksi secara cepat. Itu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelum Ibu lanjut ke materi, Ibu mau menanyakan kepada kalian, apakah kalian mengetahui tentang pelaku ekonomi? Ada yang tahu pelaku ekonomi? Minggu kemarin kan kita bahas kegiatan ekonomi. Sekarang pelaku ekonomi. Ada yang tahu? Sebelum kita lanjut ke materi. Ada yang tahu? Pelaku ekonomi. Winnie, apa? Rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, rumah tangga pemerintah, dan rumah tangga masyarakat. Rumah tangga masyarakat luar negeri. Kasih tepuk tangan. Benar ya? Pelaku ekonomi ada 4. Yang pertama, RTK. RTK itu apa? Rumah tangga konsumen. Yang kedua, RTP. Rumah tangga produsen. Yang ketiga, pemerintah. Dan yang keempat adalah masyarakat luar negeri. Itu yang akan kita bahas sekarang. Oke, silahkan diperhatikan video pembelajaran yang ada di depan ya. Perhatikan, pahami. Jangan cuma sekedar nonton. Ya. Diperhatikan. Azmi, perhatikan ya. Diperhatikan video yang akan Ibu sajikan di depan. Nanti kalau ada yang belum dipahami, silahkan ditanyakan. Ponsel atau laptop yang kalau kamu berpikir setiap aktivitas dalam kehidupan sehari-hari selalu dilakukan.
kamu berpikir setiap aktivitas dalam kehidupan sehari-hari selalu dilakukan oleh manusia dan lembaga, kamu benar sekali. Ya, orang dan lembaga di sini berperan sebagai pelaku dari setiap aktivitas yang dilakukan. Begitu pun dengan aktivitas dalam ekonomi. Coba bayangkan, jika tidak ada pelakunya, pasti pasar dekat rumahmu itu tidak akan pernah ada. Nah, aktivitas ekonomi tidak akan bisa terlaksana tanpa adanya pelaku ekonomi. Setiap individu atau lembaga yang terlibat dalam proses kegiatan ekonomi itu dinamakan pelaku ekonomi loh. Lantas, siapa saja ya yang disebut sebagai pelaku ekonomi itu? Ayo aku tunjukkan. Aku tinggal di perumahan di kota ini. Ibuku sedang selesai berbelanja di swalayan. Ibuku ini bisa dibilang pelaku ekonomi rumah tangga konsumsi, atau kamu bisa menyebutnya RTK. Disebut RTK karena melakukan kegiatan konsumsi barang maupun jasa yang dihasilkan produsen untuk memenuhi kebutuhan. Di perumahan ini ada tetanggaku yang menjual roti buatannya sendiri. Nah, tetanggaku ini disebut sebagai pelaku rumah tangga produksi, atau kami bisa menyebutnya RTP. RTP itu organisasi ekonomi yang didirikan dengan tujuan memproduksi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam kegiatan ekonomi, ada beberapa hal yang dilakukan RTP ini. Di antaranya, memproduksi barang ataupun jasa, menggunakan faktor-faktor produksi, menjual hasil produksi, membayar balas jasa atas pemanfaatan faktor-faktor produksi, yaitu berupa gaji, sewa, bunga, serta laba ataupun keuntungan. Selain rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen, ada pula rumah tangga pemerintah dan rumah tangga masyarakat luar negeri yang termasuk dalam kegiatan pelaku ekonomi. Sesuai namanya, rumah tangga pemerintah itu pelaku ekonomi yang berasal dari pemerintah. Berbeda dengan rumah tangga konsumsi dan produksi, pelaku ekonomi ini menjalankan kegiatan ekonomi untuk mencari keuntungan demi kepentingan masyarakat. Intinya, ada motif sosial dari kegiatan ekonomi yang dilakukan rumah tangga pemerintah. Satu lagi, peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi yang harus kalian ketahui, yaitu rumah tangga masyarakat luar negeri. Rumah tangga masyarakat luar negeri itu pelaku ekonomi yang berasal dari negara lain. Kamu mungkin sudah tahu jika rumah tangga masyarakat luar negeri menjadi salah satu pelaku ekonomi yang sangat penting. Ya, itu benar. Sebuah negara tertentu akan saling bergantung dengan negara lainnya, seperti dalam kegiatan ekspor dan impor. Contoh yang paling mudah kamu temui itu ya yang ada di depanmu. Ya, ponsel atau laptop yang kamu gunakan saat ini. Itu hasil dari kegiatan ekonomi yang melibatkan rumah tangga masyarakat luar negeri loh. Nah, sekarang kamu sudah tahu kan siapa saja pelaku ekonomi itu? Kalau hubungan antara pelaku ekonomi di atas tadi, apakah kamu tahu? Kalau belum, simak di video selanjutnya ya. Sampai jumpa. Tinggal satu ya. Lanjutan video yang tadi. Kamu masih ingat kan pelaku-pelaku ekonomi yang sudah kita pelajari sebelumnya? Kali ini aku akan membawamu melihat diagram antar pelaku ekonomi. Atau kamu bisa menyebutnya dengan circular flow diagram. Lihat, ini namanya perekonomian dua sektor atau perekonomian sederhana. Kenapa dikatakan sederhana? Ya tentu karena hanya terdiri atas dua pelaku, di mana hanya rumah tangga konsumen atau masyarakat dan rumah tangga produsen atau perusahaan saja.
Kamu bisa lihat terdapat model arus perputaran faktor produksi, barang dan jasa, terutama uang antara rumah tangga konsumen dengan rumah tangga produsen. Coba kamu perhatikan, rumah tangga konsumen itu sebagai pemilik faktor-faktor produksi berupa tanah, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan. RTK juga menerima upah, sewa, bunga, dan keuntungan dari perusahaan sebagai balas jasa atas penyerahan faktor produksi. Sedangkan rumah tangga produsen itu menerima uang pembayaran atas barang dan jasa yang dibeli oleh konsumen. Dalam perekonomian dua sektor ini, kamu dapat melihat bahwa perputaran uang, barang dan jasa, serta faktor produksi hanya seputar RTK dan RTP saja. Selain perekonomian dua sektor, ada juga perekonomian tiga sektor. Iya, seperti namanya, perekonomian ini terdiri dari tiga sektor, di mana ada rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, dan pemerintah. Peran pemerintah di sini sebagai pengatur, sebagai produsen, dan juga sebagai konsumen. Kamu bisa lihat, peran RPK dan RTP di perekonomian ini sama dengan perekonomian dua sektor sebelumnya. Hanya saja, yang membedakan, pemerintah di sini menggunakan pendapatan dari hasil pajak untuk membeli barang dan jasa dari pasar faktor produksi, pasar barang, dan perusahaan. Di mana seperti yang kamu ketahui, pemerintah itu memperkerjakan tenaga kerja PNS, kemudian membeli kendaraan untuk transportasi umum. Selain itu, pemerintah juga memproduksi barang dan jasa seperti BBM, listrik dan gas untuk memberikan fasilitas dan pelayanan kepada masyarakat. Ingat, kalau ini kamu bisa menyebutnya dengan perekonomian empat sektor atau perekonomian terbuka, di mana perekonomian ini dalam kegiatannya sudah melibatkan masyarakat luar negeri dalam bentuk ekspor, berimpor, serta faktor produksi loh. Kamu bisa lihat, di perekonomian ini ada empat pelaku ekonomi. Ada rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Di dalam perekonomian ini, keempat pelaku saling memiliki hubungan interaksi untuk memenuhi keperluannya masing-masing. Hubungan RTK, RTP, dan pemerintah sama seperti perekonomian dua dan tiga faktor. Tetapi yang berbeda dari perekonomian tiga sektor itu, hubungan ketiga pelaku ini dengan masyarakat luar negeri. Ada kegiatan impor barang dan jasa ke luar negeri, serta ekspor sumber daya ke luar negeri. Ini termasuk hubungan RTK dengan masyarakat luar negeri. Kalau kegiatan ekspor dan impor hasil produksi dari dan ke luar negeri seperti ini, termasuk hubungan RTP dengan masyarakat luar negeri. Selain itu, kegiatan menerima pajak dari masyarakat luar negeri, menerima devisa dari hasil ekspor, dan menetapkan kebijakan ekspor dan impor bisa disebut sebagai hubungan antar pemerintah dengan masyarakat luar negeri. Wah, banyak sekali ya ternyata peran serta hubungan antar pelaku ekonomi itu. Oke, sampai di sini dulu ya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pembelajaran asyik lainnya. Oke. Dari video pembelajaran yang tadi adalah pelaku-pelaku ekonomi ya. Bagaimana hubungannya RTK sama RTP, bagaimana hubungannya dengan pemerintah, bagaimana hubungannya dengan masyarakat luar negeri. Itu yang dijelaskan oleh video pembelajaran yang tadi. Ada yang mau bertanya? Ada yang belum dipahami? Ada? Sudah paham semua? Sudah paham semua? Sudah paham atau belum?
Oke, sebelum kita lanjut ke pembagian LKPD, Ibu mau menjelaskan sedikit ya. Sedikit tentang pelaku-pelaku ekonomi. Dari video pembelajaran yang tadi sudah dijelaskan semua ya. Ada 4 pelaku ekonomi. Yang pertama RTK, yang kedua RTP, yang ketiga pemerintah, dan yang keempat adalah masyarakat luar negeri. Terus di video pembelajaran yang tadi sudah dijelaskan circular flow ya. Ada 2 sektor, 3 sektor, sama 4 sektor. Yang mana yang 2 sektor? Yang 2 sektor itu adalah hubungan dengan RTK sama RTP. Hubungan masyarakat dengan perusahaan. Itu yang 2 sektor ya. Kalau yang 3 sektor itu RTK, RTP, sama pemerintah. Oke. Yang 2 sektor adalah hubungan antara RTK sama RTP. Yang 3 sektor hubungan antara RTK, RTP, dan pemerintah. Terus yang 4 sektor adalah hubungan antara RTK, RTP, pemerintah, sama masyarakat luar negeri. Itu yang ada di pelaku-pelaku ekonomi. Di antara kehubungan yang tadi yang semuanya itu sudah dijelaskan di video pembelajaran ya. Ada yang mau ditanyakan? Sebelum Ibu bagikan LKPD-nya. Ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada yang mau bertanya, kita langsung ke pembagian LKPD ya. Sebelum pembagian LKPD, Ibu mau bentuk kalian menjadi 4 kelompok. Ya, 4 kelompok. Banyaknya ada berapa ini? Yang masuk 18 orang. Jadi 4 kelompok ya. Ada yang 5 orang sama ada yang 4 orang dalam satu kelompok. Ini Zakaria, Piki, sama ini Mustiani dan Nisa ya. Ini kelompok 1. Silahkan diubah posisi mejanya. Kelompok 1. Terus kelompok 2, Sahril, Azril, Perni, sama Ziara. Bangun duluan. Oke, silahkan diatur. Yang ini, kelompok 2 ke sini. Kelompok 2 ke sini. Kelompok kedua ke sini. Yang kelompok 2 ke sana. Terus yang kelompok 3 maju. Kelompok 3 siapa? Winnie. Kelompok 3. Oh iya, Caca sama Anggi yang kelompok 3. Dia semitan lu. Yo. Kelompok 4 di sini. Kelompok 3 di sana. Enggak apa-apa, meja yang itu pakai yang kelompok 3, terus yang kelompok 4 pakai meja yang ini. Enggak usah dipindah mejanya, Winnie. Langsung Randy. Mejanya. Ya. Wisnu di sini, Wisnu. Sini. Oh, geseran sedikit, geser. Wisnu di sini duduknya.
Randy hadap sana. Hadap sana Randy di tengah. Sudah pas ya? Sudah pas atau belum? Sudah. Kelompok 1. Ini soalnya. Ini soalnya ya. Yang Oke, supaya dilihat soalnya. Kelompok 4. Ini soalnya. Iya. Ini soalnya ya. Oke, perhatikan sebentar. Diperhatikan sebelum menjawab. Supaya tidak salah ya. Diperhatikan. Di depan itu ada gambar perekonomian dua sektor. Antara rumah tangga sama rumah tangga konsumen sama rumah tangga produsen. Atau rumah tangga konsumen ini bisa juga disebut dengan masyarakat. Dan RTP ini bisa juga disebut dengan perusahaan. Itu yang dua sektor. Itu gambar diagramnya ya, perhatikan. Di sana ada 4 pertanyaan yang harus kalian jawab. Kelompok 1 sama kelompok 2 ini ya. Kelompok 3 sama kelompok 4 beda lagi pertanyaannya nanti. Kelompok 1 sama kelompok 2, pertanyaannya yang ini. Perekonomian dua sektor. Soal yang pertama, faktor produksi apa saja yang rumah tangga konsumen tawarkan pada perusahaan ya. Terus soal yang kedua, pada arus kedua, di sana sudah ada tulisannya. Arus kedua yang mana? Kalau kalian memang belum pahami, ada tulisannya di sana. Angka-angkanya sudah ada di LKPD yang Ibu bagikan. Arus pertama yang mana, arus kedua yang mana, sama arus ketiga yang mana. Sudah ada di sana ya. Bisa dilihat di LKPD-nya. Di sana pada arus kedua, apa yang perusahaan lakukan sebagai balas jasa faktor produksi? Yang mana yang dikatakan arus kedua? Sudah ada di sana di LKPD-nya. Terus pertanyaan ketiga, pada arus ketiga, pendapatan yang semula diminta rumah tangga mengalir kembali kepada perusahaan. Mengapa dan dapatkah aliran ini berhenti? Jelaskan jawabannya. Aliran ketiga yang mana? Maksudnya sudah ada di LKPD-nya. Silahkan diperhatikan baik-baik soalnya ya. Pertanyaan keempat, pada arus keempat, apa yang dilakukan perusahaan kepada rumah tangga? Ada yang mau ditanyakan kelompok 1 sama kelompok 2 tentang LKPD? Ada yang mau ditanyakan? Ngerti pertanyaannya ya? Oke, kita lanjut ke kelompok 3 sama kelompok 4. Kelompok 3 dan kelompok 4 ini yang dibahas tentang perekonomian 3 sektor. Di mana di sana ada RTK, RTP sama pemerintah. Ya. Soalnya ada 4 juga. Yang pertama diperhatikan pada arus 1. Arus 1 yang mana? Sudah ada tulisannya di LKPD-nya. Bisa dilihat? Oke. Arus 1. Kegiatan apakah yang dilakukan rumah tangga kepada perusahaan melalui produk market sehingga perusahaan menerima uang dari rumah tangga? Itu sudah ada. Ya. Di video pembelajaran tadi juga sudah dijelaskan. Terus pertanyaan yang kedua, dalam arus 1, rumah tangga dan perusahaan masing-masing berperan sebagai apa? Sudah dijelaskan juga tadi di video pembelajarannya.
Dan pertanyaan ketiga, perhatikan arus 2. Pada diagram yang menunjukkan bahwa rumah tangga memperoleh pendapatan dari perusahaan. Melalui kegiatan apa sajakah rumah tangga dapat memperoleh pendapatan dari perusahaan? Itu sudah dijelaskan juga, ya. Terus pertanyaan keempat. Selanjutnya pada arus 3, apa yang dilakukan pemerintah untuk memberikan dan memenuhi fasilitas dan pelayanan kepada masyarakat umum seperti untuk membangun fasilitas jalan raya, pelabuhan, dan lain-lain. Ngerti kelompok 3 dan kelompok 4? Ngerti ya? Silahkan dijawab. Kenapa? Jadi pakai lembaran saja. Atau bisa di sini. Iya, bisa di sini. Gimana pulpennya? Iya boleh. 2 yang nulis ya, soalnya nanti presentasi juga di depan. Boleh, silahkan bantu. Iya, sama jawabannya. Diskusikan dulu ya. Diskusikan yang mana yang tepat jawabannya. Dijawab di belakang ya. Yang mana yang ini? Di belakangnya. Jawab di sini. Tulis nama kelompoknya semua ya. Iya, tulis nama kelompoknya. Yang ini. Yang ini ditulis ya. Tulis nama kelompoknya di sini yang lengkap. Nomor 1 siapa, kedua sampai seterusnya. Oke? Jawabnya di sini, Caca. Di sini. Enggak, tulis jawabannya di sini ya. Iya. Tulis nama kelompoknya. Penanggung jawabnya siapa? Semuanya ditulis ya. Ya. Apa? Enggak, sama semua sih. Diskusikan dulu makanya. Diskusikan jawabannya. Tulis nama kelompoknya. Ini sudah paham? Jawabnya di sini, ya, di belakang. Tulis nama kelompoknya. Ditulis, dijawab semuanya ini. Ditulis ya. Diskusikan terlebih dahulu sama teman-temannya. Jawaban yang paling benar. Nggak usah satu saja yang bekerja. Semuanya diskusi. Cari jawaban yang paling benar, yang paling tepat menurut kalian. Paham, Wisnu? Oke. Randy, coba duduk di sini, Randy. Sini. Sini, supaya bagus kelihatan. Kenapa? Sini ya. Iya. 2 yang nulis ya. Yang lainnya diskusi cari jawabannya. Azmi. Kelompok 1 kan? Yang itu kelompok 2. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, itu kelompok 4. Ditulis nama kelompoknya. Tulis jawabannya di sini dong. 2 orang yang nulis. Tulis nama anggota kelompoknya. Dua orang yang nulis ya.
Wisnu, siapa yang nulis? Ada yang mau ditanyakan? Ya. Jawab pertanyaan yang dianggap paling mudah dulu ya.
Kenapa? Ada pertanyaan yang tidak bisa dijawab. Ada. Nomor berapa? Coba lihat. Nomor 3, Ibu. Kegiatan yang dilakukan oleh TK menyediakan faktor-faktor produksi, misalnya yang ini ya. Silakan itu. Ada yang mau ditanyakan? Ada pertanyaan yang sulit, yang tidak bisa dijawab, misalkan yang mana? Soal nomor 4, pada arus keempat, apa yang dilakukan perusahaan kepada rumah tangga? Perhatikan arus keempat ya. Yang ini, arus keempat yang mana yang ini? Arus keempat, perusahaan kepada rumah tangga. Apa yang dilakukan di sini? Keterangannya barang dan jasa. Ngapain ini? Itu yang dijelaskan ya. Iya, yang ini dijelaskan. Nah, perhatikan arus keempat yang ini. Arus keempat, kan ini ada angkanya nomor 4. Ini yang diperhatikan, larinya kemana arusnya ini? Ke pihak rumah tangga. Apa yang dilakukan? Ini. Ya. Nomor berapa? Nomor 3. Soalnya apa? Nomor 4. Pada arus keempat, apa yang dilakukan perusahaan kepada rumah tangga? Perhatikan bagannya ini. Perhatikan ya. Arus keempat yang mana? Yang ini maksudnya. Ini kan perusahaan larinya kemana? Ke rumah tangga. Perhatikan tanda panahnya juga. Tanda panah ini sebagai kuncinya. Kemana larinya tanda panahnya ini? Kalau kalian pahami, kalian bisa jawab. Ya. Perusahaan. Terus barang dan jasa larinya ke rumah tangga konsumen. Apa yang dilakukan? Kegiatan apa yang dilakukan? Paham? Winnie ada pertanyaan? Senyum-senyum terus Winnie. Ada yang mau ditanyakan? Nomor berapa? Nomor 3. Ini kelompok 3 atau 4? 4. Kelompok 4 nomor 4. Selanjutnya pada arus 3. Apa yang dilakukan pemerintah untuk memberikan dan memenuhi fasilitas dan pelayanan kepada masyarakat umum? Perhatikan bagannya ya. Pelaku ekonomi 3 sektor. Arus ketiga, yang ini berarti. Tanda panahnya kemana ini? Ini perhatikan. Ya. Apa yang dilakukan pemerintah, apa yang dilakukan rumah tangga konsumen, sama rumah tangga produsen. Paham? Paham. Silakan dijawab. Bagian
Ada yang belum jelas lagi? Ada yang sudah jadi? Tungguin temennya yang belum dulu ya. Setelah ini baru kita presentasi. Presentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Yang mana? Nomor berapa, Zakaria? Iya. Kenapa, Azril? Yang mau ditanyakan lagi? Kenapa? Semuanya maju sekarang. Ya. Ya, ada yang baca soalnya, ada yang baca jawabannya. Iya. Giliran sih caranya. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Gantian jawaban nomor 1, 2, 3, 4. Kan ada 4 pertanyaannya ini. Jadi semuanya dapat giliran. Ya, Azril? Iya sih, semuanya maju. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Iya sih. Iya. Enggak, kelompok 1 duluan. Kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Enggak, giliran. Nah, misalkan Sahri nanti baca soal. Ya. Sahri baca soal, terus
Sahril baca soal nomor 1, Azril jawab soal nomor 2. Nanti nomor 1. Terus nanti Perni baca soal nomor 2, Ziara jawab nomor 2. Baca jawaban nomor 2. Terus nanti Azril baca soal nomor 3, nanti jawab Sahril jawaban nomor 3. Seperti itu ya. Iya, seperti itu. Ada jawabannya. Soal itu ada jawaban. Iya, supaya semuanya sama, dapat giliran. Ya. Nomor berapa yang belum jadi? Tinggal nomor berapa? Nomor 1. Salah satu faktor produksi yang ditawarkan oleh RTK adalah menyediakan lahan untuk disewa oleh pihak RTP atau rumah tangga produsen. Jawaban. Jawaban ini. Iya. Faktor produksi yang rumah tangga konsumen tawarkan pada perusahaan. Akan dijawab. Sudah jadi semua? Kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4 sudah? Oke, kalau sudah jadi silahkan. Nanti sudah kita kembalikan posisinya seperti semula ya. Sebelum kita lanjut ke presentasi, kita cairkan suasana dulu ya. Oke? Masih semangat? Masih. Patan, masih semangat? Masih. Sebelum kita lanjut ke presentasi, kita ice breaking dulu ya. Oke? Supaya lebih semangat lagi. Lebih semangat presentasinya. Ya Randy? Kita ice breaking sebentar. Perhatikan clue-nya. Clue-nya adalah, kelompok 1 perhatikan. Clue-nya adalah, apa yuk Randy? Clue-nya adalah muter-muter. Sekali lagi, perhatikan clue-nya ya. Sahril, perhatikan. Clue-nya adalah muter-muter. Muter-muter. Itu clue-nya. Clue-nya adalah muter-muter. Yang bisa menjawab angkat tangan. Ya. Azam. Pertanyaan pertama. Sebelas ditambah 2. 11 ditambah 2. Ada yang bisa menjawab? 11 ditambah 2 berapa? 11 dan 2. Ingat clue-nya. Muter-muter. 11 ditambah 2 berapa? 31. Ada jawaban yang lain? Jawaban yang lain. 11 ditambah 2 berapa? Clue-nya muter-muter. Ayo. Winnie tahu? 11 ditambah 2. Clue-nya adalah muter-muter. 11 ditambah 2 berapa? 113. Berapa? 113. 113. Kenapa jauh sekali? Berapa, Anggi? 11 ditambah 2. Tidak ada yang bisa menjawab. Kita ganti clue atau enggak? Ganti clue atau enggak? Oke, clue-nya adalah 7 hari 7 benda. Perhatikan clue-nya. Clue-nya adalah 7 hari 7 benda. Hari Senin, saya membeli sepeda. Hari Selasa, saya membeli stroberi. Hari Rabu, saya membeli rambutan. Azmi,
Hari Sabtu saya beli apa? Hari Sabtu saya beli apa, Azmi? Cahya? Hari Sabtu saya beli apa? Azam? Beli apa? Beli apa, Azam? Salak, betul. Tinggal satu ya. Tinggal satu. Cluenya kayak yang tadi. 7 hari 7 benda. Hari Senin. Wisnu membeli sabun. Hari Selasa. Wisnu membeli sendal. Hari Rabu Wisnu beli apa? Rabu. Roti. Rambutan roti. Betul. Tepuk tangan. Masih semangat? Semangat ya? Oke. Sekarang kita mau presentasi hasil kalian diskusi yang tadi. Kita mulai dari kelompok 1. Kelompok 1 silahkan maju ke depan. Kelompok 1 silahkan maju ke depan semuanya. Kelompok 1 di bawah lembar jawaban sama pertanyaannya. Kelompok 1. Kelompok 1. Oke. Nanti giliran caranya ya. Ada yang baca soal, ada yang menjawab. Paham? Mustiani geser dong. Oke. Arya, salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kelompok berapa? Perkenalkan kami dari kelompok 3. Kelompok 1, kok kelompok 3? Kelompok 1 Akan akan mempresentasikan mempresentasikan hasil diskusi kami. diskusi kami. Oke, silahkan dimulai. Dibaca soalnya dulu, baru jawabannya. Giliran ya. Silahkan. Sebutkan salah satu faktor produksi apa saja yang rumah tangga konsumen tawarkan pada Sebutkan salah satu faktor produksi terus faktor apa saja yang rumah tangga tawarkan kepada perusahaan. Siapa yang menjawab nomor 1? Oke, Arya, silahkan. Salah satu faktor produksi yang ditawarkan oleh RTK adalah menyediakan lahan untuk disewa oleh pihak RTK, rumah tangga, produsen, atau perusahaan. Oke. Terus soal nomor 2. Siapa yang baca soal nomor 2? Besaran suaranya, Piki. Pada arus kedua apa yang perusahaan lakukan sebagai balasan jasa faktor? Pada arus kedua, apa yang perusahaan lakukan sebagai balas jasa faktor produksi? Siapa yang jawab? Mustiani, silahkan. Yang STP atau perusahaan lakukan untuk balas jasa atas faktor produksi yang disediakan oleh RTK adalah dengan memberikan upah, sewa, bunga, dan keuntungan lainnya. Dengan memberikan upah, sewa, bunga, dan keuntungan lainnya. Oke, lanjut nomor 3. Siapa yang baca soal nomor 3? Arya, silahkan. Pada arus ketiga, pendapatan yang semula dimiliki rumah tangga mengalir kembali pada perusahaan. Mengapa dan dapatkah aliran ini berhenti? Jelaskan jawaban Anda. Oke, siapa yang jawab? Anissa. Karena RTP atau perusahaan menyediakan barang dan jasa, lalu RTK membeli barang dan jasa tersebut menggunakan upah sewa yang sudah diberikan oleh pihak RTP kepada RTK. Dan aliran ini tidak akan berhenti karena RTK dan RTP sama-sama saling membutuhkan satu sama lain. Oke, jawabannya bagus ya. Jawaban nomor 4 ya. Pertanyaan nomor 4. Silahkan. Siapa yang baca? Pada arus keempat, apa yang dilakukan perusahaan kepada rumah tangga? Pada arus keempat. Yang jawab siapa? Zakaria lagi, oke.
Besaran suaranya Zakaria. Pihak RTP menyalurkan barang dan jasa kepada pihak RTK dan mendapatkan uang atau pendapatan. Oke. Kelompok 2, 3, 4 ada yang mau ditanyakan atau penambahan? Ada? Dari nomor 1 sampai nomor 4. Kelompok 2 sama pertanyaannya sama kelompok 1. Ada yang mau ditambahkan dari jawaban temannya tadi? Tidak ada. Oke, sudah cukup. Oke, boleh. Silakan diakhiri Arya. Belum, akhiri dulu. Yang dari kelompok 1. Berikan aplaus yang meriah. Itu presentasi dari kelompok 1. Kelompok 1 sama kelompok 2 sama pertanyaannya tadi ya. Sama jawabannya tuh enggak? Masa sama? Emangnya saling mencontek. Oke, silakan maju kelompok 2. Kelompok 2. Perkenalkan kelompoknya ya. Salam. Azril geser sedikit. Oke, silakan. Perni geser sedikit. Wisnu, duduk. Oke, silakan. Sebutkan salah satu faktor produksi apa saja yang rumah tangga konsumen tawarkan pada perusahaan. Salah satu faktor produksi yang ditawarkan oleh RT adalah menyediakan lahan untuk disewa oleh pihak RTP. Menyediakan lahan untuk disewa oleh pihak rumah tangga produsen atau perusahaan. Oke, silakan lanjut ke nomor 2. Ayo, siapa yang baca soal? Oh, Perni. Arus kedua, apa yang perusahaan sebagai balas jasa faktor produksi? Yang jawab siapa? Ziara. yang RTP atau perusahaan lakukan untuk balas jasa atas faktor produksi yang disediakan oleh RTK adalah dengan memberikan upah, sewa, bunga, dan keuntungan lainnya. Dengan memberikan sewa, bunga, upah, atau keuntungan lainnya. Oke. Pertanyaan ketiga. Pada arus 3 pendapatan yang semula dimiliki rumah tangga mengalir kembali pada perusahaan. Mengapa dan dapatkah aliran ini berhenti? Siapa yang jawab? RTP Oh iya, Azril. perusahaan menyediakan barang dan jasa, lalu RTK membeli barang dan jasa tersebut menggunakan upah sewa yang sudah diberikan oleh pihak RTP kepada pihak RTK, dan aliran ini tidak akan berhenti karena RTK dan RTP sama-sama saling membutuhkan satu sama lain. Sama-sama saling membutuhkan satu sama lain. Atau bisa disebut dengan simbiosis mutualisme ya. Saling menguntungkan. Oke, lanjut ke pertanyaan keempat. Pada arus keempat, apa yang dilakukan perusahaan kepada rumah tangga? Dilakukan perusahaan kepada rumah tangga konsumen. Silahkan dijawab, Perni. Dan akan mendapatkan uang atau Pendapatan. Kelompok 3 sama kelompok 4, ada yang mau menambahkan atau tidak? Ada jawaban tambahan atau tidak? Kelompok 1, sama soalnya tadi. Ada yang mau disanggah? Kelompok 1 mana? Ada yang mau disanggah atau enggak? Enggak ada. Oke, silahkan. Kelompok 2, akhiri presentasinya. Ya, assalamualaikum. Ulangi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silahkan duduk. Lanjut ke kelompok 4 atau 3 dulu? 3. Kelompok 3. Masih semangat? Oke, silakan kelompok 3. Dipresentasikan hasil diskusinya.
kelompok 3 5 orang ya. Caca geser Caca. Oke, silakan dimulai. Silakan dimulai. Yang lain tolong diperhatikan. Tolong perhatikan. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baca soalnya dulu baru jawabannya. Kenalkan dulu teman-teman. Saya dari kelompok, perkenalkan dulu. Saya dari kelompok berapa? Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang Diagram. diagram interaksi pelaku ekonomi. Oke, silahkan. Perhatikan pada arus 1. Kegiatan apakah yang dilakukan rumah tangga kepada perusahaan melalui produk market, pasar, atau barang sehingga perusahaan menerima uang dari rumah tangga? Siapa yang jawab? Oh, Caca, silahkan. Yang dilakukan RTK adalah membeli barang dan jasa yang ditawarkan oleh pihak perusahaan atau RTP. Setelah melakukan kegiatan tersebut, maka perusahaan atau RTP akan mendapatkan uang. Akan mendapatkan uang. Lanjut ke nomor 2. Besaran suaranya Azam. Tidak berani berbicara Azam. Volumenya dinaikkan sedikit. Dalam arus 1, rumah tangga dan perusahaan masing-masing berperan sebagai apa? RTK berperan sebagai pihak konsumen dan RTP atau perusahaan berperan sebagai produsen. Produsen. Oke, lanjut ke nomor 3. Terus yang jawab siapa? Kegiatan yang dilakukan oleh RTK adalah menyediakan faktor-faktor produksi, misalnya menyediakan lahan untuk pihak RTP. Setelah menyediakan faktor-faktor produksi, maka RTK akan mendapatkan balas jasa berupa sewa, upah, dan bunga dari pihak RTP. Soal nomor 4. Randy, ayo. Kamu yang baca soal nomor 4. Selanjutnya pada arus 3, pada yang dilakukan pemerintah untuk memberikan dan memenuhi fasilitas dan pelayanan kepada masyarakat umum seperti untuk membangun fasilitas jalan raya, pelabuhan, dan lain-lain. Yang dilakukan pemerintah adalah memberikan pelayanan kepada RTK dan RTP atas apa yang mereka butuhkan. Sudah? Ada penambahan dari kelompok 4? Kalau memang tidak ada, silakan diakhiri. Sekian presentasi dari kelompok kami pamit undur diri, lalu maju saingan dan Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pantunnya bagus ya. Kelompok 4 punya pantun atau enggak? Punya. Oke, maju ke depan. Kelompok 4 maju ke depan. Kelompok 4 semangat ya, jangan mau kalah sama kelompok 3. Oke, siapkan pantunnya Winnie. Perkenalkan dulu teman-temannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silahkan. Siapa yang baca soal? Soal nomor 1. Perhatikan arus 1, kegiatan apakah yang dilakukan dan dijaga pada perusahaan melalui produk market, pasar barang sehingga perusahaan menerima uang dari rumah tangga. Yang jawab siapa? Oke, Winnie. Yang dilakukan RTK adalah membeli barang dan jasa yang ditawarkan oleh pihak perusahaan atau RTP. Setelah melakukan kegiatan tersebut, maka perusahaan atau RTP akan mendapatkan uang. Akan mendapatkan uang. Oke, lanjut. Dalam arus 1, rumah tangga dan perusahaan Masing-masing berperan sebagai apa?
Oke. Kenapa? Perhatikan hal 2 pada diagram yang menunjukkan bahwa rumah tangga memperoleh pendapatan dan perusahaan melalui kegiatan apa. Maka sedangkan rumah tangga dapat memperoleh Pendapatan. dari perusahaan. Kegiatan yang dilakukan oleh RTK adalah menyediakan faktor-faktor produksi, misalnya menyediakan lahan untuk pihak RTP. Setelah menyediakan faktor-faktor produksi, maka RTK akan mendapatkan balas jasa berupa sewa, upah, dan bunga dari pihak RTP. Tinggal soal berapa? Pada harus tiga, apa yang dilakukan pemerintah untuk memberikan dan memenuhi fasilitas pelayanan kepada masyarakat umum seperti untuk membangun fasilitas jalan raya, pelabuhan, dan lain-lain. Besaran suaranya Patan. Sudah? Ada penambahan? Tidak. Atau ada sanggahan dari teman yang lain? Tidak. Tidak ada. Oke, silahkan diakhiri. Patan, kenapa nunduk? Uangnya jatuh. Sekian prestasi dari kami, dari kelompok kami. Kalau ada kesalahan, mohon. Ini serius ini. Yang serius. Kenapa tertawa? Ada yang lucu? Sekian prestasi dari kelompok kami. Kalau ada kesalahan, mohon dibicarakan dengan baik-baik, bukan malah pergi mencari yang lebih baik. Oke. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pantunnya bagus ya. Selesaikan baik-baik. Jangan cari yang lebih baik. Contoh kecil. Pantunnya bagus, memberikan semangat bagi Winnie mungkin ya. Oke. Intinya selesaikan permasalahan kalian dengan baik-baik. Jangan lari dari masalah ya. Itu maksud dari pantunnya Winnie tadi. Paham? Oke. Dari presentasi yang tadi, perhatikan semuanya. Diperhatikan, tolong diperhatikan. Perhatikan. Dilihat dari hasil presentasi kalian yang tadi, itu sudah sangat memuaskan ya. Kenapa? Karena hasil presentasi kalian atau jawaban dari kalian sudah 80% dari jawaban yang seharusnya. Oke, silakan kembali ke tempat semula. Pelan-pelan. Angkat ya, Azril. Angkat. Ya, udah. Angkat. Kembali ke posisi semula. Kembali ke posisi semula. Patan. Kembali ke posisi semula. Enggak apa-apa. Oke, sudah ya. Sebelum kita akhiri proses pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, Ibu akan membuat kesimpulan dulu ya. Kesimpulan tentang materi yang sudah kita bahas pada pertemuan kali ini. Materi kita pada kali ini adalah pelaku-pelaku ekonomi ya. Pelaku-pelaku ekonomi itu ada 4.
Yang pertama RTK, rumah tangga konsumen. Terus yang kedua RTP, rumah tangga produsen. Terus yang ketiga perusahaan, bukan pemerintah, salah ya. Yang ketiga adalah pemerintah. Terus yang keempat adalah masyarakat luar negeri. Dari keempat pelaku ekonomi tersebut, satu sama lain saling membutuhkan, saling menguntungkan. Tidak ada RTK, tidak ada RTP. Kayak kalau tidak ada masyarakat, maka tidak akan ada perusahaan. Paham? Kalau tidak ada perusahaan, maka tidak ada rumah tangga pemerintah. Begitupun sebaliknya, kalau tidak ada rumah tangga pemerintah, maka tidak akan ada masyarakat luar negeri. Arya, bisa dipahami? Oke. Itu kesimpulan dari materi pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri? Ada yang mau ditanyakan? Masih semangat? Masih semangat? Mau bermain atau enggak? Sebelum kita akhiri. Bermain atau enggak? Oke. Kalau ibu bilang pagi, kalian tepuk tangan sebanyak 1 kali. Kalau ibu bilang siang, kalian tepuk tangan sebanyak 3 kali. Kalau ibu bilang malam, kalian tepuk tangan sebanyak 2 kali. Perhatikan ya, fokus. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Siang. Ulangi. Pagi itu berapa kali? 1. Siang? 3. Malam? 2. Pagi siang? Berapa kali? 4. Siang malam? Banyak sekali. 5. Ada yang 6 tadi ibu dengar? Siang? Pagi? Enggak apa-apa, tertawa sudah. Santai, enggak usah grogi Azam. Malam. Wisnu, udah selesai instruksi, kamu baru mulai. Masih semangat ya? Masih semangat sampai kalian pulang. Ini masih jam pertama ini. Baiklah, untuk materi kita minggu depan atau materi selanjutnya setelah pelaku ekonomi ini adalah perdagangan internasional. Untuk anak-anakku yang ada materinya atau ada bukunya di rumah, silahkan dipelajari lebih awal ya. Supaya besok pas penyampaian materi kalian sudah ada gambaran bagaimana itu perdagangan internasional. Oke? Udah ada suaranya? Baiklah, kita tutup pembelajaran kita pada pertemuan kali ini dengan sama-sama berdoa. Arya, pimpin doa. Ya, berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Amin. Amin. Ya Rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berdiri. Barisalam.